Pemirsa, kita akan membahas terkait dengan trending topik yang pertama. Ini terkait dengan prosesi konklav, mengingat setelah pemakaman Paus Fransiskus, konklav ini saat ini menjadi fokus. Dan ini banyak dibicarakan sebetulnya apa itu konklav. Jadi pemirsa, konklav adalah pertemuan tertutup ini para kardinal untuk memilih pemimpin baru gereja Katolik. Nah, meninggalnya Paus Fransiskus tidak hanya membuat umat Katolik berduka, tetapi tidak sedikit juga yang khawatir mengenai masa depan gereja setelah kepergiannya. Menurut beberapa pihak, Paus Fransiskus membawa perubahan gereja Katolik menjadi sesuatu yang lebih normal dan lebih manusiawi. Jadi pemirsa, menurut informasi pada Senin 28 April 2025 pada pukul 9 waktu Vatikan, para kardinal dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan umum kelima sejak wafatnya Paus. Dalam pertemuan ini mereka diperkirakan akan menentukan kapan tanggal dimulainya konklav. Nah, konklav sendiri akan berlangsung di Kapel Sistina. Tradisi ini telah menjadi sorotan dunia selama berabad-abad dengan para kardinal elektor memberikan 4 suara per hari hingga terpilih satu kandidat dengan mayoritas 2/3 suara. Dan hasilnya akan diumumkan melalui asap putih yang mengepul dari Cirebon. Pemirsa, meski belum ada tanggal tetap, konklav akan dilaksanakan setelah masa berkabung, yaitu selama 9 hari yang berakhir pada 4 Mei 2025. Dan saat ini sebagai informasi terdapat 135 kardinal yang sudah memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam konklav. Mereka adalah yang berusia di bawah 8 tahun saat wafatnya Paus Fransiskus. Jadi kan sebenarnya kalau sesuai tradisi ini 15-20 hari ya Jessica ya dari proses pemakaman untuk prosesi konklav. Jadi sebenarnya kalau untuk sejarah menariknya adalah mengapa sampai 15 dan 20 hari? Karena kalau berkaca dari tahun 1200-an ya ketika Paus pertama terpilih, memang kalau mengumpulkan para kardinal dari seluruh dunia ini melalui jalur laut yang butuh berhari-hari, makanya butuh waktu hingga 20 hari maksimal. Tapi kan sekarang sudah ada pesawat ya, jadi semuanya lebih mudah untuk mobilitasnya. Betul. Nah pemirsa, sebagai informasi nih, kalau tadi kita sudah sempat menyinggung terdapat 135 orang. Nah ini ada 108 yang dipilih langsung oleh mendiang dari Paus Fransiskus, kemudian 53 orang diantaranya adalah orang Eropa, 20 orang Amerika Utara, 18 Afrika, 23 Asia, dan 4 orang Oseania, dan 17 ini dari Amerika Selatan. Iya, dan dari Indonesia ada satu perwakilan ya, dari Uskup Jakarta. Ini ada siapa Jessica tadi ya? Ada Uskup Agung, ini di Jakarta yang dipilih, ini untuk mewakilkan Indonesia pergi ke Vatikan karena memang usianya saat itu masih di bawah 80 tahun saat wafatnya Paus Fransiskus. Occhio per favore, fatelo passare, grazie. Buenos días. Es un buen recuerdo para el Papa Francisco. Attenzione. Nah pemirsa, Dewan Kardinal meminta Ignatius Kardinal Suharyo untuk berangkat lebih cepat ke Vatikan untuk mengikuti konklav atau pemilihan paus baru. Pemirsa, rangkaian konklav akan dilaksanakan pada 5 Mei 2025 atau sehari setelah masa berkabung wafatnya Paus Fransiskus usai. Dan hal tersebut dikatakan Humas Gereja Katedral Jakarta Susiana Suwadi kepada wartawan, yang mana Kardinal Suharyo semula direncanakan akan berangkat konklav pada Minggu 4 Mei 2025. Tapi pemirsa, Dewan Kardinal meminta keberangkatannya ke Vatikan dipercepat menjadi Sabtu 3 Mei dan tiba pada 4 Mei. Sebelumnya, Kardinal Suharyo menyebut dirinya tidak melakukan persiapan secara khusus untuk mengikuti konklav. Sebagai informasi, Suharyo adalah satu-satunya kardinal Indonesia yang memenuhi syarat untuk menghadiri konklav karena ia berusia di bawah 80 tahun. Mempunyai persiapan apa-apa,
ikut saja karena saya sudah sering ikut di dalam sinode para uskup, para kardinal. Saya kira-kira sudah bisa membayangkan siapa nanti yang akan banyak berbicara, siapa nanti yang akan banyak mengemukakan gagasan-gagasan sehingga dapat memperkaya para kardinal yang ikut di dalam konflag untuk menentukan pilihannya. Dan untuk diketahui, para kardinal dari seluruh dunia akan kembali ke Roma untuk menghadiri konklav, yaitu proses pemilihan paus baru yang akan dimulai paling cepat 15 hari dan paling lambat 20 hari setelah wafatnya paus. Pemirsa, saat ini terdapat sekitar 135 kardinal yang sudah memenuhi syarat untuk memilih paus baru, yakni mereka yang berusia 80 tahun pada hari wafatnya Paus Fransiskus. Saat ini Vatikan masih dalam masa berkabung sehingga masih menyampingkan soal agenda pemilihan paus baru. Namun akan ada pengumuman resmi terkait tanggal dimulainya konklav. Tante volte ci ha rivolto Papa Francesco. Ora pro nobis peccatoribus, nunc et Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Et Iesus, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan langsung informasi terkini dan pantauan terkini langsung dari Vatikan. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.